membantah tudingan Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto atas kekuasaan mutlak dan absolut di bawah pemerintahannya. Menurut Presiden, pernyataan tersebut sangat berlebihan. Sampaikan bahwa Perpu itu kan produk undang-undang. Benar? Dan dalam mengeluarkan Perpu kan juga ada mekanismenya. Artinya setelah Presiden mengeluarkan Perpu, itu kan ada mekanisme lagi di DPR. Yang di situ juga ada mekanisme yang demokratis. Ada fraksi-fraksi, apakah setuju dan tidak setuju. Nah, artinya sekali tidak ada yang namanya kekuasaan absolut mutlak dari mana, nggak ada. Ya. Power itu berlebihan nggak sih Pak? Sangat berlebihan. Pak, kalau yang kritisi... Apalagi setelah di Dewan nanti masih ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan? Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses-proses seperti itu sangat terbuka sekali kok. Atau masih ada tambahan bonus demo juga nggak apa-apa juga. Kan juga nggak apa-apa gitu. Jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya memang tidak ada gitu ya. Ya, bisa pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo di Cikeas merupakan langkah baru dalam membayang-bayangi pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. Dari hasil pertemuan itu disepakati untuk terus mengkritisi pemerintah, khususnya terkait undang-undang pemilu yang baru disepakati DPR. Namun, di balik hasilnya, ada makna tersendiri dari arti pertemuan itu, yaitu mengapa pertemuan sengaja digelar usai DPR ketok palu undang-undang pemilu baru, dan juga mengapa mantan Presiden SBY dan Prabowo mengajak serta dari pihak keluarga dalam pertemuan, dan yang tidak biasa yakni adanya nasi goreng yang sengaja disajikan untuk para tamu. Komunikasi apa yang hendak disampaikan dari Cikeas kepada masyarakat, kami akan langsung membahasnya di sini seperti apa kita analisa dari komunikasi politik antara keduanya, dan juga bagaimana kita melihat analisa dari gestur keduanya. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Gun-Gun Herianto sebagai pengamat komunikasi politik, dan juga Monika Kumalasari, pakar gesture di sini. Selamat pagi. Mbak Monika dan juga Mas Gun-Gun. Ketika kalau melihat pertemuan SBY dan Prabowo yang selama ini kita lihat sepertinya tidak bisa menyatu gitu. Akhirnya kemarin kita melihat bahwa bagaimana keduanya dipertemukan dengan sepiring nasi goreng begitu ya. Mas Gun-Gun melihatnya seperti apa di latar belakang pertemuan ini sendiri, apa yang akhirnya memicu keduanya? Pertanyaan menarik ya ketika ditanya konteks atau latar belakang pertemuan, karena dimensi komunikasi politik itu kan stressing pointnya pada pesan. Pesan yang ingin disampaikan untuk mempengaruhi lingkungan politik dan selalu terikat dengan konteksnya. Kalau kita membaca, konteksnya adalah pemanfaatan momentum sebenarnya. Kenapa saya bilang pemanfaatan momentum? Karena kan kemarin perhatian publik tercurah pada undang-undang pemilu yang 9 bulan terbahas, dan kemudian dua isu krusial sampai di penghujung tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, yaitu soal konversi suara ya kan, dan presidensial threshold. Dan undang-undang pemilu ini membuat ada 4 partai walk out, dan proses walk outnya partai antara Gerindra, PKS, kemudian PAN dan Partai Demokrat itu menggulirkan momentum politik bagi mereka untuk mengikat, artinya simpelnya konsolidasi. Dan konsolidasi itu kemudian mulai diinisiasi oleh Partai Gerindra bertemu dengan Partai Demokrat dengan simbolik pertemuan atau perjumpaan antara Pak Prabowo dengan Pak SBY. Yang kedua, tentu dimensi konteksnya adalah ini jalur untuk kontestasi elektoral 2019 itu kan sudah terbuka setelah undang-undang disahkan, dan kita harus menghormati undang-undang yang sudah disahkan itu, bukan dengan cara-cara yang berlebihan, tetapi harusnya menunggu yang disebut atau judicial review di Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan presidensial threshold. Tetapi kemudian bacaan para elit partai politik kan sudah real, sementara jalur 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional sebagai prasyarat atau ambang batas untuk pencalonan presiden itu menjadi peta yang harus dibaca saat ini. Maksud saya begini, Saskia,
kan jelas ya dengan angka 20% atau 25% suara sah nasional, rasa-rasanya agak sulit membentuk poros ketiga dengan komposisi sekarang partai-partai yang sudah mulai mendeklarasikan dukungan pada Pak Jokowi. Sampai hari ini sudah ada 4 partai yang mendeklarasikan pada dukungannya pada Pak Jokowi, antara lain adalah ada Partai Nasdem, kemudian ada P3, kemudian ada Golkar, ya kan. Ini menurut saya menjadi bacaan karena begini, Saskia, kalau kita baca komposisi suara, kan dukungan pada Pak Jokowi itu kalau masih memasukkan PAN itu sekitar 69%-an, lebih sedikit. Kalau PAN keluar itu menjadi 60,4%, sehingga kemudian dengan deklarasi sekarang partai-partai minus PD Perjuangan kan belum mendeklarasikan dukungan ya, dengan 19% kursi DPR atau 18% suara sah nasional. Nah ini maksudnya gini Saskia, dengan komposisi seperti itu kita bisa mengatakan bahwa dukungan pada Jokowi itu mulai konsolidatif, tetapi dukungan kekuatan di luarnya itu harus masih mengupayakan. Artinya Prabowo ini sudah mulai kebakaran jenggot kah begitu, bahwa melihat dari hitung-hitungan dengan apalagi dengan adanya undang-undang pemilu yang mengatakan 20%, bahwa ini tidak akan cukup begitu, sehingga harus menggait Demokrat yang selama ini selalu ingin menjadi partai penengah begitu. Ya, ada kebutuhan dari keduanya. Partai Gerindra itu jelas rasa-rasanya sulit melaju sendirian. Dia sudah punya mitra sejak lama, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Hanya kemudian di sini ada kebutuhan Partai Demokrat. Partai Demokrat harus kemudian juga melakukan komunikasi politik, karena tadi agak sulit dengan komposisi sekarang itu rasa-rasanya membentuk poros ketiga. Sehingga kemudian ada silaturahmi politik dengan Partai Gerindra. Baik, yang menarik juga untuk dilihat ini adalah bagaimana gesture keduanya kemarin. Kalau kita melihat Mbak Monica ini kan sebagai pakar atau analis dari gesture, apa yang bisa kita tangkap dari pertemuan keduanya? Benarkah memang ini kan keduanya ini bisa dikatakan selama ini mencoba untuk bersatu, tapi selalu tidak pernah begitu ya, tidak pernah bisa bersatu gitu. Nah, kalau melihat kemarin bagaimana Mbak Monica membacanya? Kita baca dulu simbol ya, yang ada di mana-mana adalah mengenai diplomasi nasi goreng. Nasi gorengnya sendiri gitu ya. Nasi gorengnya sendiri. Nah, kalau kita lihat dari konteks si nasi goreng, apalagi nasi gorengnya ini adalah nasi goreng abang-abang lewat gitu ya. Nah, maka ini ada yang terjadi dengan seperti dikatakan mirror neuron system, bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang akan memirroring, artinya terjadi juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat adalah apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya dengan kopi lokal ya kan. Nah, sekarang juga di pertemuan ini mengangkat nasi goreng lokal dari Ngawi gitu ya. Nah, kesukaan Pak SBY kata langganannya. Kesukaan Pak SBY, betul. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa pada tahun berapa 2015 kalau nggak salah, ketika Pak Presiden Jokowi ke Hambalang ya, disajikan nasi goreng Hambalang ya kan, dan dikatakan bahwa ternyata nasi goreng Cikeas ini tidak kalah menyaingi gitu ya nasi goreng Hambalang. Nah, kita lihat ada makna apa di balik ini semua ya. Satu. Terus yang kedua adalah mengenai apa yang beredar di masyarakat adalah mengenai pastinya adalah koalisi. Kalau kita lihat kepentingan dari pertemuan ini adalah kan membicarakan mengenai presidential threshold tadi ya, dan yang kita perlu perhatikan ya, sesuai apakah statementnya SBY sesuai dengan bahasa tubuh atau gesturnya kita lihat saat ini. Intinya kan gini, beliau mengatakan bahwa ini bukan berarti koalisi, ya. Nah, maka kita lihat sepanjang pembicaraan, ya, ketika jumpa pers, nah, SBY itu gini, sini pegang mic, tangannya yang satu selalu berada di, di meja dekat-dekat sini, ya. Tetapi di akhir, ketika beliau memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk berbicara, nah, ini yang mulai turun. Jadi yang kita lihat adalah, artinya apa? Itu ada perubahan nggak dari antara body language-nya dari yang selama pembicaraan dengan simptom-simptom yang ada gitu, dengan tanda-tanda tersebut. Nah, yang kita perhatikan kan adalah apa yang terjadi perubahan antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dirasakan. Nah, kalau yang dipikirkan dengan dirasakan tidak nyambung bahasa tubuhnya di situ, bukan tidak sinkron, maka kita perlu bertanya, ada apa ya sebetulnya? Nah, yang saya terutama perhatikan di sini karena sumber daya kita terbatas, kita tidak bisa lihat pembicaraannya langsung, tetapi yang kita lihat adalah konferensi pers, dan karena ini di hadapan layar kaca dan lain-lain, sehingga
sehingga ini kondisinya boleh kita artikan gitu ya, high stake namanya. Nah jadi ketika berbicara, ketika memberikan kesempatan kepada Prabowo, nah dari gestur yang biasa seperti ini, nah dia turun nih. Nah ini yang saya katakan sebagai kalau seseorang berbicara, maka seperti ini ya Mbak, ini namanya presentation box, tapi ada sesuatu yang tidak biasanya. Nah saya maknai hipotesisnya adalah satu, mungkin ini belum berarti dukungan dari saya loh. Ya kan? Ini bahasa dari SBY-nya. Ini belum berarti dukungan dari saya loh. Yang kedua, kemungkinannya lagi apa? Silakan Anda berbicara, tetapi apa yang Anda katakan itu adalah mewakili diri Anda dan bukan juga saya, karena tidak terjadi body mirroring di antara keduanya. Baik, gitu. Baik. Ada apa gesture yang diberikan SBY dan dengan Prabowo tidak sama begitu ya, tidak seimbang begitu. Jadi saya boleh katakan di sini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu memang sinkron, bahwa ini belum tentu koalisi loh, ini hanya kunjungan kan biasa gitu. Gap itu masih terasa begitu ya. Masih. Nanti kita akan bahas juga dari sisi komunikasi politik. Kita tahu bahwa Demokrat dan juga Gerindra ini beberapa, meskipun tadi kan dikatakan bahwa kalau dari gesture sendiri terlihat ada gap, dan kalau kita lihat memang beberapa kali ini Prabowo dan SBY mencoba untuk berkonsolidasi begitu ya, tetapi kita lihat tidak pernah terjadi begitu. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Apa memang tidak cocok selama ini, atau apa faktor yang membuat mereka tidak pernah bersatu? Kalau kita melihat data ya, banyak momentum silaturahmi politik, komunikasi politik dari keduanya tidak berujung pada kesepakatan yang konkret. Contohnya misalnya waktu di 2014 kan Pak Prabowo dengan Hatta running ya, menjadi kandidat dan kemudian menjadi calon presiden dan wakil presiden. Tetapi posisi Partai Demokrat berada tidak di kubu Pak Prabowo, melainkan di tengah dan tidak juga kepada Pak Jokowi kan waktu itu. Ingat juga mungkin proses konsolidasi yang juga diupayakan antara kubu Pak Prabowo dengan Pak SBY, maksud saya Gerindra dan Partai Demokrat, dalam mengusung kandidat di Pilkada DKI. Tentu Saskia masih ingat, Mbak Monik juga mungkin masih ingat. Tetapi kemudian lagi-lagi kongsinya tidak terbentuk, bahkan Demokrat punya calon sendiri. Nah, di 2014 proses awal sekarang silaturahmi politik ini saya maknai sebagai ZOPA atau Zone of Possible Agreement ya. Mereka baru jumpa, kemudian melakukan komunikasi yang sifatnya tadi momentum pemanfaatan situasi politik pasca undang-undang pemilu. Nah, kalau kemudian kesepakatannya sendiri terlalu prematur untuk mengatakan mereka akan berkongsi. 2019 mungkin Kak terjadi? Iya, saya melihat masih banyak sejumlah variabel yang harus dibaca dan rasa-rasanya masih terlalu jauh untuk mengatakan mereka akan berkongsi. Contohnya misalnya, peta bisa berubah ketika misalnya situasi politik berubah, terutama maksud saya konstelasi misalnya pasca putusan judicial review seperti apa, itu juga harus dibaca kan. Kemudian juga apakah chemistry di antara mereka juga sama. Apakah sejauh ini chemistry-nya seperti apa, Mas? Saya membaca sih chemistry politiknya itu sulit terbentuk ya, mungkin historis ya, dan ini juga kalau kita melihat proses-proses politik yang diinisiasi mereka itu belum ada satu pembuktian yang lebih konkret dalam bentuk misalnya kesepakatan antar partai, artinya bukan person to person tetapi melibatkan organisasi politiknya yaitu Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Nah, makanya kemudian juga terlalu oversimplikatif ketika kita mengatakan bahwa Partai Demokrat dan Partai Gerindra akan berkongsi di 2019. Dengan satu catatan, bisa saja mereka berkongsi atas nama kebutuhan politik. Kebutuhan politiknya yaitu tadi bagaimana misalnya ketika misalnya tidak ada peluang untuk mendorong tapi akan lebih berat atau mungkin bagaimana nih, karena keduanya kita lihat juga memiliki ego yang cukup besar begitu ya. Ya, ini tradisi partai-partai yang sangat leader centric ya. Jadi ketergantungan pada figur utama dan figur utama sangat menentukan sehingga terjadi yang disebut dengan gejala groupthink dalam istilah komunikasi politik tuh. Jadi rasa-rasanya itu akan sangat bergantung kepada Pak Jokowi dan kepada Pak SBY dan kepada Pak Prabowo. Dua figur ini yang sebenarnya lebih menentukan dibanding misalnya keputusan-keputusan formal yang kemudian diambil oleh organisasi, karena menurut saya posisi figurnya sangat sentral di kedua partai itu. Baik. Ini kalau dilihat dari gesturnya nih Mbak,
keduanya ini apakah tadi kita dikatakan bahwa memiliki histori tersendiri, kemudian memiliki ego yang juga bisa dikatakan cukup besar. Tapi kalau melihat chemistry-nya sendiri dalam pertemuan kemarin ini sudah mulai terbentuk, sudah mulai adakah Mbak Monica kalau melihat ini? Oke, saya membahas dulu mengenai tadi Mbak katakan sebagai ego, ya. Kita lihat di sini, kita nggak bisa lihat bahwa ini ego dan sebagainya, tetapi kalau kita lihat dari kepakaran saya adalah mengenai gesture adalah ini adalah baseline atau tipikalnya dari tentara seperti ini, ya. Nah, dalam pembicaraan ketika Pak Prabowo mengatakan, jadi di awal tuh ada proses yang disebut dengan pacing, ya. Dia mengatakan bahwa wah ternyata nasi gorengnya ini intelnya Pak SBY masih looks on gitu ya, karena tahu kesukaannya gitu ya. Terus juga beberapa kali beliau mengatakan mengenai kesamaan-kesamaan background gitu. Tapi Anda lihat bagaimana respons dari Pak SBY ya, tidak ada perubahan dalam hal antara apa yang dipikirkan dengan emosi yang terlihat melalui gestur. Jadi biasa aja. Ya, nah saya menganggap di sini adalah bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo mengenai beberapa kesamaan tersebut semuanya direspons dengan biasa-biasa saja. Biasa saja, tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang iya. Nah justru yang ditunjang oleh gesturnya adalah pertemuan ini kan beliau mengatakan yang paling distressing adalah mengenai saya mengawal. Ya, kata-kata mengawal secara verbal itu muncul beberapa kali dan ini konsisten dengan bahasa tubuh yang dia katakan mengenai beliau katakan mengenai mengawal. Nah ini, sementara pada saat momen yang lain biasa aja begini. Ya, nah jadi kalau kita berbicara mengenai gesture, kita berbicara mengenai karena di sini juga tidak terjadi, tidak terlihat perubahan facial expression atau bahkan micro expressionnya tidak terlihat dengan jelas, nggak terlihat dengan jelas. Yang kedua adalah body language terlihat di sini mengenai tadi ini mengawal. Nah ini yang jelas seperti ini, ya. Nah dari voice, dari suara, saya tidak mendapatkan ada tekanan-tekanan di beberapa hal kecuali pada saat akhir mengatakan the power must go unchecked. Ya, seperti itu sampai saya ulangi sekali lagi. Jadi kita lihat bahwa di sini ada tekanan dan apa yang disampaikan adalah sesuatu yang normatif. Ya kan, biasa dong mantan pasti melihat presiden sekarang gitu ya. Nah itu biasa. Terus kayak gitu kita lihat lagi dari tadi dari verbal, dari voice gitu ya. Nah dari konten juga fine aja gitu. Berbeda dengan verbal yang digunakan oleh Pak Prabowo yang mengatakan bahwa ini adalah lelucon politik gitu ya. Tapi kalau kita lihat juga banyak yang mengatakan dari gesturnya SBY terlihat tegang begitu. Beberapa kali Prabowo mengajak bercanda, tetapi sepertinya SBY lebih terlihat tegang begitu, Mbak. Ya, jadi kan ini akan membawa dampak persepsi masyarakat. Nah, saya lihat adalah ketidakcairannya adalah mengenai persepsi apa yang kira-kira akan ditangkap oleh masyarakat sehingga beliau seperti kelihatan agak menjaga beberapa ekspresi yang tidak natural. Baik, dengan kehadiran keluarga sendiri apa ini simbolnya? Kehadiran keluarga ini karena udah mantan ya kan, apapun yang dikatakan juga pasti didukung oleh keluarga gitu ya. Tidak ada makna khusus, hanya mendampingi saja begitu ya. Baik, kemudian kalau kita lihat juga beberapa pernyataan dari SBY dan juga Prabowo yang bisa dikatakan cukup keras, Mas Gun Gun. Kalau kita lihat kan masalah presidensial threshold bukan sesuatu yang baru, ini sudah dilakukan sejak sebelum-sebelumnya begitu. Kemudian SBY mengatakan juga akan ada gerakan moral juga yang dilakukan. Apa yang dapat Anda baca dari pernyataan ini? Prabowo menyatakan bahwa adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat, begitu kan? SBY menyatakan juga kami akan meningkatkan komunikasi dan juga kerjasama meski tidak dalam bentuk koalisi, gitu. Ini bersama dengan Prabowo, begitu. Ada pernyataan-pernyataan cukup keras ini. Ya, jadi Saskia, menurut saya pertarungan politik yang 9 bulanan terkait dengan undang-undang pemilu itu kan memang sudah dilalui mereka. Maksud saya ketika misalnya mengerucut pada 5 isu krusial dan pada akhirnya kemudian 2 isu krusial ya, soal konversi dan metode konversi dan presidensial threshold, itu jelas tuh petanya.
terbelah menjadi dua kan, antara yang pro dan yang kontra, paket A dan paket B. Dan yang paket B waktu itu kemudian walk out, dan saya sudah sebut di awal tadi ada 4 partai. Dan itu kemudian kan menjadi momentum yang dikapitalisasi juga, artinya mereka mengonsolidasikan diri, dan itu menurut saya wajar. Kewajaran dalam konteks power relations atau relasi kuasa yang sering sekali terjadi antar partai. Tetapi kemudian ketika undang-undang itu sudah menjadi produk, ya, kan sudah menjadi produk karena sudah disahkan, dan proses menyikapinya menurut saya sekarang adalah adu argumentasi di kanal yang memang disediakan sesuai dengan koridornya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Bahwa substansi presidensial threshold bagaimana misalnya, atau metode konversi ini akan kita lihat apa. Dan juga ini akan nanti melihat bagaimana perubahan kancah perpolitikan di 2019. Kemudian jawaban dari Jokowi sendiri atas pertemuan ini sendiri, bagaimana Anda memaknainya juga ini? Ya tadi kan Jokowi bilang berlebihan. Ya kan? Sangat berlebihan. Sangat berlebihan ketika misalnya kalau tidak salah konteksnya adalah pemerintahan absolut ya. Memang ketika misalnya demokrasi seperti kita jalani hari ini itu tidak memungkinkan pemerintahan absolut kan, karena ada DPR, kemudian ada kontrol dari publik, dari media massa juga kan tidak bisa kemudian hanya dikendalikan oleh pemerintah. Oleh karena itu menurut saya belum atau tidak di posisi absolut, karena proses kritik masih bisa dilakukan oleh publik, dan ketika misalnya ketidakpuasan soal undang-undang pemilu pun masih bisa dilakukan judicial review. Baik, Mbak Monika sendiri bagaimana melihat dari tanggapan Presiden Joko Widodo terkait dengan pertemuan, apalagi disebutkan bahwa pemerintahan saat ini dikatakan absolut dan juga mutlak begitu dengan sanggahan dari Presiden Joko Widodo. Apa yang bisa ditangkap? Apakah ada emosi, mungkin kemarahan dari Presiden Joko Widodo ketika menanggapi terkait dengan hal ini? Terkait hal ini maka kita akan bicara mengenai emosi. Adakah emosi yang meledak-ledak gitu ya? Nah, gini, seperti yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa pertemuan ini adalah pertemuan negarawan yang biasa-biasa saja, dan ini dikonfirm juga dengan Pak Jokowi yang mengatakan pertemuan antara negarawan tuh nggak apa-apa gitu ya, biasa-biasa saja. Nah, kita lihat apakah ada terjadi micro ekspresi kemarahan? Nggak ada, tetapi yang ada adalah berupa penegasan atas apa yang disampaikan. Mungkin kita bisa lihat juga bagaimana cuplikan tadi ya, dari percakapan dari Pak Jokowi ini ya. Tidak terlihat adanya emosi ya. Yang kita lihat di sini alis yang naik bolak-balik. Nah, ini artinya hanya penegasan pada apa yang disampaikan. Penegasan pada apa yang disampaikan, sudah dikatakan bahwa Presiden berusaha untuk tegas terkait dengan statementnya ini. Bahkan kan beliau biasa-biasa aja gitu. Semuanya biasa-biasa saja. Dari nadanya, kemudian dari gesturnya juga ini yang terbaca memang. Dari micro expression saya melihat adanya ketegasan. Dari suaranya pun tidak ada kalau yang namanya kemarahan. Jadi nggak baper gitu loh dengan adanya peristiwa ini. Berarti Presiden Jokowi atau Pak Jokowi memang seperti biasanya saja begitu ya. Ketika ada isu yang tidak mengganggu dia, bahwa tidak mengganggu secara emosi. Pertemuan dari SBY dan juga Prabowo maupun statement-statement yang keluar dari pertemuan ini mengkritisi pemerintahannya, ini tidak membuat Joko Widodo gentar begitu ya, tidak membuat emosinya juga terbakar. Baik, Mbak Monika, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga Mas Gun Gun, terima kasih.